Oke, cerita tentang pertempuran tim 7 baru melawan Boro kemarin itu dalam dimensi lain memang begitu intens. Bahkan yang membuat kita terkesan adalah salah satu teknik regenerasi dari Boro sendiri. Saat itu, rencana brilian Mitsuki memang berjalan dengan sangat lancar. Bahkan Boruto Kawaki menjadi eksekutor sukses menjalankan rencana Mitsuki. Tetapi satu hal, Boro ini bangkit kembali. Ya, dia memiliki teknik regenerasi layaknya para shinobi di masa lalu. Nah, berbicara mengenai teknik regenerasi sebenarnya nih, Boro itu tidak ada apa-apanya apalagi jika dibandingkan dengan mereka. Para pendahulu ini memiliki regenerasi yang sangat murni dan tidak hanya menggunakan Sense Ninja, mereka ini memiliki kekuatan alami dan bakat yang sangat powerful. Tidak cuma Sode Hokage, beberapa nama mentereng saat itu membuat namanya dikenal sebagai si pemilik teknik regenerasi sel terbaik. Nah, penasaran siapa aja mereka nih? Oke, kita breakdown dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai nama-nama pengguna regenerasi sel yang lebih hebat lagi dan legendaris daripada Boro Kara. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan tonton sampai habis ya. Gini, di sini kita nggak lagi nge-review episode 206 karena sebenarnya kemarin kita telah memberikan gambaran pada breakdownnya itu dan ceritanya memang sama dengan yang kita ringkas dalam judul taktik dan rencana Mitsuki. Nah, sekarang kita lebih membahas dan breakdown lagi soal inti dari masalah tim 7 baru yang di bawah perintah Sarada, yaitu adalah soal regenerasi. Meskipun rencana Mitsuki itu sangat mantap betul, tapi kalau Boro ini memiliki regenerasi maka semuanya juga percuma. Dia akan terus bangkit sekali lagi. Nah, perlu diingat nih, kemampuan regenerasi sel Boro ini sebenarnya adalah sebuah bentukan dari Sense Ninja sendiri, dan lebih dalam mengenai ini akan kita breakdown dalam full story di episode selanjutnya, maybe next time. Dan sekarang yang lebih penting lagi dari itu adalah mengenai para legenda pengguna regenerasi sel yang tentunya di atas Boro sendiri. Tidak ada Sense Ninja nih, tidak ada kata instan, dan mereka memang bertalenta dan tentunya sangatlah unik. Number 1, Hashirama Senju. Nah, sang legenda dalam sejarah shinobi, orang yang dikenal sebagai salah satu pendiri Konoha ini dianggap memiliki kemampuan sebagai seorang ninja dalam segi kekuatan menyerang maupun bertahan, dan yang menarik, penyembuhan luka yang sangat instan. Nah, banyak sekali misteri mengenai Hashirama sendiri, bahkan sampai sekarang ini beberapa hal penting tentang dirinya itu belumlah dipecahkan. But itulah yang membuat karakter ini menarik. Hashirama Senju adalah pengguna teknik regenerasi tanpa segel. Inilah yang selalu diingat rivalnya Madara saat itu. Meskipun sebagai rival dan berusaha mengalahkan Hashirama, namun Madara sangat-sangat respect kepada Hashirama Senju sendiri. Dia itu luar biasa kuat dan sungguh kehormatan bisa bertempur melawannya. Itulah yang pernah ia katakan kepada para kage. Nah, berbagai jutsu dan serangan telah mengenai dirinya, tubuhnya itu akan langsung sembuh seketika, dan inilah hal yang begitu dikagumi dari Madara kepada Hashirama. Momen ini pernah Madara ungkapkan ketika menghadapi para kage itu, dan sebelum membuat mereka gentar akan kejutan selanjutnya. Nah, Madara memang menceritakan pengalamannya di masa lalu kepada Tsunade Senju, yang mana saat itu Madara juga diberi kejutan pula jika Tsunade itu juga mewarisi hal ini dari kakeknya itu. Tapi nama teknik Tsunade itu adalah kombinasi dari Soso Seisei Byakugo no Jutsu. Artinya saat ini dua orang Senju itu memiliki kemampuan luar biasa, ditambah lagi Tsunade sendiri masihlah hidup di era Boruto sendiri. Ia bebas lepas kemanapun suka-suka dia. Tetapi siapapun akan berpikir dua kali jika ingin berurusan dengan si monster wanita Konoha 1 itu. Nah, kita masuk selanjutnya orang yang lebih hebat dari Boro dalam menggunakan regenerasi sel. Ya, yang kedua adalah Madara sendiri. Wait, tunggu nih. Tadi Madara kan kagum kepada Hashirama, lalu kenapa dia juga bisa sel regenerasi? Ini simpel sih. Kalau kita flashback ke masa lalu dahulu, pertempuran kala itu membuat Madara hampir saja pasrah karena Hashirama selalu mengalahkannya, dan di saat kepasrahannya itu, ia mencoba menipu Hashirama dengan mengambil sampel DNA, lalu Madara menggunakan Izanagi. Sampai akhirnya berkat sampel DNA Hashirama itulah, secara mengejutkan ketika Madara sudah tua, Rinnegan itu tiba-tiba bangkit. Dan tubuhnya memiliki kendali yang kuat karena menanamkan DNA sel Hashirama Senju. Oh ya, catatan nih, dulu orang yang menyegel Madara dalam peti mati itu adalah Tobirama Senju, dan ia juga tidak menyangka bahwa Madara menggunakan Izanagi. Itulah kenapa ketika Madara bangkit pada usia muda dan prima saat Perang Dunia Shinobi keempat itu, ia menunjukkan sesuatu yang mengebohkan saat itu kepada Tsunade. Ya, di tubuhnya ada wajah Tuan Hashirama Senju. Itulah yang menyebabkan Madara pun juga bisa mengendalikan Mokuton dasar. Nah, tetapi nih, regenerasi sel Madara yang fenomenal bukanlah di sini.
Kala itu ia sangat sulit sekali untuk dikalahkan. Sebelum akhirnya ia berhadapan dengan pengguna taijutsu super tinggi Gai Sensei, Hachimon Tonko gerbang terakhir dikerahkan saat itu hanya untuk menghadapi Rikudo Madara. Nah, pertempuran saat itu sangat luar biasa. Bahkan Kakashi saja tidak menyangka Gai Sensei temannya itu memiliki kemampuan sangat mengerikan itu. Nah, di saat itu yang diingat villain itu bilang seperti ini, "Tekanan yang luar biasa. Aku Madara mengakui kekuatanmu. Sekarang mari hiburlah aku." Dan boom, pergerakan itu seperti seekor naga merah dengan kecepatan angin sangat tinggi. Bahkan tongkat Rikudo Haja itu bengkok karenanya. Dan pada serangan terakhir, Madara terpental dan tubuhnya hancur. Inilah yang mengatakan kebenaran lagi. Sialan, jika aku tidak berada dalam mode Rikudo, aku pasti sudah mati. Oh, itu memang pertempuran gila sih kala itu. Tapi masalahnya, Madara itu membuat orang gentar lagi saat itu setelah sekaratnya Gai Sensei. Ia kembali normal karena dirinya menggunakan regenerasi yang super cepat. Dan inilah yang kami sebut sebagai regenerasi super keren yang pernah terjadi dalam dunia shinobi, khususnya untuk kasus Madara. Nah, selain itu nih, ada nama lain yang memiliki regenerasi sel unik, tentunya lebih menarik daripada Boru sendiri. Dia ketiga adalah Zetsu. Nah, ingat baik-baik, Zetsu hitam atau bahkan Zetsu putih, mereka itu memiliki keunikan masing-masing. Salah satu yang paling kita ingat bahwa mereka pernah membantu adaptasi tubuh Obito yang lemah itu ketika diselamatkan oleh Madara yang sudah tua. Zetsu memang bukanlah kehendak Madara, ia bahkan memanipulasinya. Tetapi yang menarik nih, tubuh Zetsu ini meskipun dihancurkan, ia bisa memulihkan diri dengan cara yang unik. Nah, kebanyakan bisa seperti itu, bahkan untuk kasus Zetsu hitam sendiri. Ada yang menarik perhatian kala itu. Kita tahu Chojuro yang menjadi pengawal Mei Terumi di masa itu sudah menebasnya menggunakan pedang andalannya Hirame Kare. Namun di momen lain, Chojuro kembali berhadapan dengan Zetsu hitam dan kaget kenapa dia masih bisa hidup padahal ia sudah menebasnya di waktu itu. Yaitu dikarenakan tubuh dari Zetsu hitam itu sangatlah unik dan elastis, dan ini bisa menyatu ke beberapa subjek seperti pepohonan atau mereka bisa menempel ke tubuh manusia dalam kasus Sasuke dahulu. Nah, itulah kenapa Zetsu ini sangatlah bagus dalam hal mata-mata. Sekarang jika kita ingat lagi nih, Zetsu hitam itu memang sudah tidak ada lagi dalam dunia shinobi karena telah disegel bersama dengan Kaguya waktu itu. Namun jangan salah nih, Zetsu putih malah kebalikannya. Mereka ini malah terus berevolusi menjadi kuat, bahkan mereka pernah dihadapkan dengan tim 7 Konohamaru. Zetsu sendiri ya akhirnya juga diketahui jika mereka ini adalah kehendak Kaguya, lebih tepatnya senjata tempur Kaguya untuk melawan para Otsutsuki yang akan menjemputnya nanti. Namun sekarang letak posisi pasti Zetsu para pasukan Kaguya itu belumlah diketahui secara pasti. Yang jelas beberapa di antaranya telah dimusnahkan Sasuke menggunakan Amaterasu. Nah, kita tahu nih bahwa regenerasi sel itu memang bukanlah teknik umum dalam dunia shinobi sendiri. Namun beberapa shinobi yang mengakui jika kemampuan ini sangatlah berguna. Orochimaru contohnya, dia juga paham mengenai sistem sel dan regenerasi ini. Orang secerdas Orochimaru pasti juga tertarik atas kemampuan ini dan dia pasti menggunakan dalam penelitian-penelitiannya, teknik terlarang atau bahkan pengembangan manusia buatan. Dimana kita tahu nih, Boru sekarang ya hanya menggunakan dengan Sains Ninja. Orang-orang di masa lalu telah menunjukkan bakat dan hasil kerja keras dan misteri dengan penyembuhan mereka yang sangat unik itu. Regenerasi sel bukanlah teknik khusus atau apa, tetapi teknik ini menjadi istimewa karena beberapa dianggap sebagai salah satu teknik terlarang. Contohnya dalam kasus Tsunade. Atau dalam kasus lain, malahan mengganti sel baru dengan sel lama yang jauh lebih mudah tanpa menyebabkan efek apapun. Itulah kenapa dalam kasus Hashirama ia malah tidak berdampak apa-apa ketika mengaktifkan teknik regenerasi tanpa segel itu. Mengagumkan sih. Nah, kalian ada pendapat nggak tentang regenerasi sel milik Burokara ini guys? Atau lebih keinget lagi teknik regenerasi sel para shinobi masa lalu itu, Tsunade, Madara contohnya? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai nama-nama pengguna regenerasi sel yang lebih hebat dan legendaris daripada Burokara sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.